Terusku melangkah saja, mencari semua cerita tak bertepi. Terusku berlari saja. Halo guys, apa kabar semua sahabat Deralji, dimanapun berada, sahabat pionir, by network, dari Sabang sampai Merauke guys, dari Aceh sampai ke Maluku, yang mungkin Papua ya, ada juga ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, wah semuanya teman-teman, juga dari teman-teman dari luar negeri ya, ada Malaysia, ada dari Dubai, Mesir, dari India, Korea, ya jelas Malaysia jelas ya, yang rajin nonton ya. Terima kasih teman-teman. Eh, saya harap semua sehat-sehat selalu ya. Gimana perkembangan mental teman-teman menjelang akhir tahun? Saya nanyanya perkembangan mental ya, perkembangan mental dan mindset dan emosional teman-teman menjelang akhir tahun. Kan agendanya akhir tahun kan per network mau per network ya, guys. Jadi emang nggak lama lagi. Sekarang sudah November, bulan depan guys, ya. Nggak nyampe 2 bulan lagi guys, ya. Jadi teman-teman, video kali ini ya berjudulnya apa? Temanya apa? Tentang pesan psikologis buat pioneers dari saya ya teman-teman ya. Jadi kenapa pesan psikologis ya teman-teman? Jadi kita ngobrol santai aja ya guys. Jadi saya mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman pionir ya guys. Ya selama ini menjadi sahabat saya, setiap nonton channel Deraji ini terima kasih ya, bahkan share ribuan kali ke teman-teman yang lain. Jadi saya bersyukur karena saya bisa memberikan semangat ya buat banyak orang teman-teman. Itu memang bagian dari harapan saya dalam hidup ini guys ya, menjadi semangat dan manfaat buat banyak orang guys. Nah teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang pasti guys. Ya, yang pasti hanya ada kehidupan dan kematian. Pasti, cuman waktunya kita tahu juga, ya guys. Ya, semua ini adalah misteri. Bahkan sekarang ini, ya, ini malam-malam ini baru hujan, baru gerimis teman-teman di Jogja ini. Ini sudah baru berhenti ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti malam lagi, tengah malam kita nggak tahu apa yang terjadi besok pagi, ya guys. Jadi semua itu adalah misteri. Jadi karena hidup ini adalah misteri teman-teman, kita fokus saja pada hari ini guys. Jadi kenapa saya bikin lagu tentang hari ini ya? Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini. Hari ini kau harus bisa lewati. Sebenarnya lagu itu ada pesannya bahwa kita fokus bahwa dalam hidup ini ya perlu dengan misteri ini guys ya, kita pikirkan saja hari ini karena apa yang kita kerjakan hari ini itu akan berdampak pada hari esok, tapi tetap poinnya adalah apa yang kita kerjakan hari ini guys. Jadi terkait dengan network kita ya, yang sudah berapa tahun teman-teman sudah menambang berapa tahun, sudah bertahun-tahun ya, dan belum mencicipi apapun kan. Saya salut dengan kesabaran teman-teman semua pionir. Ya, saya juga salut pada diri saya sendiri karena saya sabar sekali ya. Tapi pesan saya adalah bahwa kita berharap itu penting ya, tapi jangan sampai kita berharap yang terlalu berlebihan dan itu menjadi sesuatu yang kita pasang harga mati harus terjadi. Saya ingin menyampaikan gini teman-teman. Sebuah harapan jika tidak tercapai akan membuat kita kecewa berat. Dan kecewa itu bisa membuat kita bahkan stres ya. Ya, bahkan kalau bahasa Jawanya mutung itu apa ya? Ngambek ya. Teman-teman, saya menyampaikan begini teman-teman. Ya, ini berhubungan dengan psikologis, emosional manusia. Saya ingin berpesan bahwa kita boleh mengandalkan network. Kita boleh berharap nanti akhir tahun untuk
kita open network. Tapi saya belajar teman-teman dari beberapa yang pernah saya lewati ya. Sesuatu yang nampak pasti itu belum tentu terjadi, guys. Apalagi kan sekarang ada isu-isu open network mundur lagi, bahkan fatal. Ada yang menyebar di media sosial mundurnya bulan Juni 2025, guys. Apapun itu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang kita anggap pasti itu belum tentu pasti, guys. Dan ketika sesuatu yang kita anggap pasti tapi tidak terjadi, itu apa ya, membuat kita sakit hati, bikin kita kecewa. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kita tetap fokus saja pada hari ini, guys. Ini sudah sering saya sampaikan berulang-ulang ya, teman-teman. Jadi video kali ini tidak menyampaikan sebuah informasi network yang bagaimana atau tutorial atau apa ya teknis, tidak, guys. Saya ingin ngobrol dengan teman-teman untuk kita fokus pada hari ini, guys. Ya, saya kasih contoh. Dulu saya pernah di platform namanya GDH, ya, Golden Diamond Harissa. Saya jadi pengurusnya di Jogja. Saya dulu manajer marketing. Saya dapat iming-iming penghasilannya segini, ya. Dapat iming-iming seperti ini, dapat iming-iming sebelum open network kita bisa ngambil mobil mewah segala macam. Harapan muncul, ya. Semua pengurus punya harapan, punya angan-angan, punya impian itu seperti sebentar lagi akan terjadi, guys. Tapi apa yang terjadi, guys? Platformnya hilang tuh, dan tidak ada pertanggungjawaban moral sedikit pun ke kita para mantan-mantan pengurus. Ya, platformnya hilang. Tidak jelas sekarang bagaimana nasibnya gitu. Ya. Lalu kemarin saya juga menyampaikan tentang platform yang Indopinet Mart, ya, ya saya unggul-unggulkan untuk umrohnya. Semua sedang berproses, guys. Yang rencananya Agustus mundur, September, Oktober kan sudah November. Jadi kalau teman-teman yang bertanya bagaimana perkembangan Indopinet Mart, ya saya menyampaikan sejauh ini sedang masih menunggu visa, guys, untuk apa umrohnya. Jadi artinya apa? Sesuatu yang kita anggap pasti ya, itu ternyata meleset juga. Dan itu membuat kita kecewa, patah hati ya. Itu psikologis, guys. Nah dari pelajaran seperti ini saya berpikir, saya sekarang tidak mau berpikir terlalu yakin sekali terhadap sesuatu, guys. Jadi biarlah semua itu Tuhan yang ngatur, ya. Karena semua Tuhan yang ngatur, guys. Untuk network sendiri, biarlah core team yang bekerja, core team yang ngatur, guys. Saya berpesan, teman-teman, kalau teman-teman tidak bisa mendukung untuk nilai GCV dan bentuk real action, ya, transaksi barter ya, peer-to-peer atau peer-to-apps yang nilainya GCV, lebih baik diam saja, ya. Saya hanya ingin jaga-jaga hati kita, hati teman-teman semua, untuk tidak berharap terlalu besar, ya. Karena segala sesuatu yang besar itu butuh konsekuensi. Saya bertanya ke teman-teman, kalau misalnya nilainya betul 5 miliar satu koin, apakah teman-teman siap secara mental, secara emosional? Jangan salah loh, guys. Orang kekurangan, orang miskin itu juga punya masalah, jelas banyak masalah. Kekurangan ya, selagi ekonomi. Ya. Orang kelebihan juga, harta, itu juga punya masalah, guys. Masalah dia merasa nggak aman, cemas, kekayaannya bakal dicuri orang, segala macam, ya dia nggak ada damai sejahtera, ya. Kalau saya lebih milih untuk apa? Berkecukupan. Saya butuh apa? Tuhan cukupan. Saya butuh apa? Tuhan cukupan. Ya, lebih tenang. Artinya apa? Kita semua boleh berharap di CV, guys. Tapi jujur saya mau bilang sekarang, saya nggak peduli. Saya nggak peduli, guys. Untuk titik ini, momen ini, saya ada di titik dimana saya nggak peduli lagi dengan nilai. Karena saya belajar dari mentor saya, ya, beliau orang Bali ya, mentor saya. Beliau berpesan gini, jangan pikirkan sesuatu yang itu di luar jangkauan kita. Jangan memikirkan sesuatu itu yang di luar kendali kita. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap sesuatu dan berharap sesuatu, itu terlalu naif, guys. Saya percaya, saya mikir ya benar juga sih omongan mentor saya itu. Kalau sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kita kemampuan kita untuk mengendalikan, di luar kontrol kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Ya udah, kita nggak bisa melakukan apa-apa, guys. Jadi kalau kita berharap nilai GCV itu terjadi, bisa saja. Tapi apakah kita bisa menentukan secara personal? Pasti maunya kita itu tidak tentu.
Tidak bisa, karena itu di luar jangkauan, di luar kendali kita, guys. Jadi yang saya mau sampaikan adalah, biarlah Kodim semua mengurus, ya. Kalau terjadi transaksi nilai GCP, semua sudah melakukan. China, Indonesia, ya. Indofinetmark sudah melakukan, ya, transaksi peer-to-app tentang nilainya GCP. Dan biarlah mereka yang mampu melakukannya itu yang melakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan, ya, lebih baik diam saja. Dan fokus pada pegang erat-erat koin Anda saja. Ya, saya bicara seperti ini. Kita belajar dari sejarah Bitcoin, guys. Ya, anggaplah sekarang tahun 2024, anggaplah saya ini manusia yang bisa lompat ke tahun masa lalu. Ya, saya lompat ke 2009. Ya, di situ saya ketemu dengan orang yang menjual pizza itu, barter Bitcoin dengan pizza. Ya, masih ingat ya? Dia menjual 10.000 Bitcoin dengan 2 loyang pizza, ya. Lalu saya ketemu dia. Saya bilang dengan dia, bro, kamu jangan lakukan itu. Karena Bitcoin yang tahun 2024 itu nilainya 1 miliar lebih. Nah, pertanyaannya, apakah si orang ini percaya omongan saya? Walaupun saya bilang saya dari tahun 2024, saya lari ke 2002, saya terbang ke 2009. Saya mau ngasih tahu kamu nih, jangan jual koin kamu. Tahun 2024 itu nilainya 1 miliar lebih. Apakah dia percaya sama saya? Ya, dikira saya orang gila kali. Ya, pesan moralnya adalah, ya, seandainya orang ini tidak menjual koin Bitcoinnya waktu itu yang sejumlahnya 10.000 Bitcoin, yang kalau dinilai sekarang triliunan, dan menukarnya dengan pizza, guys, orang ini sekarang sudah jadi super miliarder, bilioner. Tapi saat itu dia butuh untuk ngasih anaknya itu makan pizza. Dan dia merasa Bitcoin tidak ada nilainya. Kan nilainya saat itu hanya 0, sekian dolar, ya. Mungkin hanya berapa ratus perak, ya. Dia pikir, kalau kamu mau Bitcoin saya ini, bolehlah tukar dengan pizza. Terus temannya bilang, oke. Lalu terjadi transaksi pertama, ya. Ya, barter pertama dengan kripto itu ya Bitcoin pizza itu. Ya. Terjadi, dia senang, bahagia karena bisa memberikan pizza anaknya yang masih balita gitu. Ya. Kalau dibilang menyesal, ya mungkin dia bilang dia tidak menyesal karena waktu itu dia nilainya memang belum bernilai tinggi, ya, masih sangat rendah Bitcoin. Tapi kalau dipikir sekarang yang akan terjadi nilai triliunan, ya buat apa menyesali? Karena dia sudah melakukan, ya. Nggak mungkin dia memutar waktu balik lagi 2009, kan. Pesan moralnya adalah, teman-teman, seandainya sekarang 2024 teman-teman sudah menambang berapa tahun pin network, ya, jangan pernah menjual pinet koin Anda, pin network Anda pegang erat-erat, jangan pernah menjualnya. Karena saya bilang, teman-teman, ini adalah masa-masa momen-momen krisis, ya. Prudensial, karena hanya beberapa bulan lagi, ya. Agendanya kan akhir tahun nih. Banyak orang penyerok semua udah mulai menggila, guys, ya. Menjual motor dengan harga ratusan poin pi, ya, menjual ini dengan harga ratusan poin pi, ya. Jangan kejebak, jangan ikut. Pesan moralnya adalah, teman-teman, apapun yang terjadi, apakah nanti open network terjadi bulan Desember apa enggak, ya, pesan psikologi saya adalah, jangan terlalu berharap, tapi tetap punya pengharapan. Maksudnya, jangan terlalu berharap, tapi teman-teman harus tetap punya pengharapan. Yaitu apa? Jangan jual koin pi Anda, karena koin pi Anda ini, sejarahnya akan terjadi seperti Bitcoin. 5 tahun, 10 tahun mendatang, dari pertama kali kita menambang, kalau dia nilai 1 miliar, lebih dari 1 miliar, bahkan 5 miliar nilai GCP, you and I tetap akan jadi miliarder. Gitu, guys. Nangkep ya? Jangan terlalu berharap, tapi terus berpengharapan. Jadi, santai aja, guys. Kalau saya jujur ya, saya pin network ini saya nggak mikir-mikir apa lagi. Saya hanya klik petir udah, jamnya klik petir udah, klik petir udah. Saya nggak mikir-mikir berharap saya bakal jadi sultan. No guys, saya nggak berpikir itu. Saya berpikir fokus pada hari ini, guys. Hari ini saya dapat duit, hari ini saya cuan, hari ini saya bisa menafkahi diri saya sendiri, bertanggung jawab pada diri saya sendiri, bisa membantu keluarga. Itu fokus buat saya tuh lebih penting, guys. Dibanding saya berangan-angan nanti saya jadi miliarder, jadi sultan yang luar biasa. Ya, saya lucu dengan teman-teman pionir, ya. Saya bukan menyindir, tapi saya lucu aja, ironis, guys. Dimana kondisinya sekarang masih berkekurangan ekonomi, tapi dia pegang poin pi banyak, dan dia masuk sekarang sudah jadi sultan.
saking rasa sultannya dia nggak melihat sebuah peluang, bahkan menyinyir sebuah peluang, menyepelekan sebuah peluang. Padahal peluang itu bisa bisa menambah perekonomiannya untuk keluarganya, untuk anak istrinya, ya. Tapi dia menolak. Dia sosokan karena dia merasa sudah jadi sultan. Ya. Padahal Pinatu ini belum bernilai, tapi dia sudah sosokan jadi sultan. Nah, hati-hati guys, jangan terjebak dengan psikologi seperti itu. Jangan terjebak dengan emosional atau mental seperti itu. Ya, fokus hari ini guys. Seperti lagu saya. Bukan soal hari esok, tapi hari ini guys. Hari ini kita harus bisa lewat. Apapun yang hari ini bisa kita kerjakan guys, lakukan untuk keluarga guys. Saya bukan sok menasihati ya. Fokus itu aja. Pinatu sampingkan. Yang penting apa? Sandi wallet disimpan, di copy, disimpan di luar handphone, di laminating, disimpan di lemari atau di mana tempat aman, dibikin berapa rangkap ya. Tulis di buku, sandi sandi walletnya, amankan itu aja udah, ya. Karena apa? Ke depan Anda itu tetap jadi bilioner, guys. Ya. Tapi jangan berpikir terlalu 100% akhir Desember harus jadi open network. Karena kita nggak pernah tahu, ya. Saya kasih tahu ya. Nicholas Vokalis itu orang yang idealis, orang yang perfeksionis. Ya. Kalau ada sesuatu yang kecil aja dia rasa itu belum sempurna, jangan kaget besok akan ditunda loh open networknya. Ya. Karena orang pemikir jenis seperti itu dia melihat sesuatu ya harus sempurna guys terjadi. Bukan hanya untuk idealismenya Nicholas Vokalis, tapi untuk kebaikan kita semua juga. Ya, kalau ekosistem belum matang, belum tercapai standarnya, lalu terjadi kita dipaksa untuk dibuka, nanti juga error juga, nggak bagus juga buat kita guys. Jadi itu guys. Nah, berhubungan dengan teman-teman pasti lihat saya pakai baju apa ya, Victory. Ya, berhubungan dengan fokus pada apa yang kita bisa kerjakan hari ini ya. Kalau misalnya hari ini kita bisa menghasilkan cuan untuk keluarga kita, why not? Kenapa tidak gitu? Kita punya penghasilan di pekerjaan yang rutin sehari-hari, kita punya tambahan lain misalnya di sini Victory, why not? Selama itu bisa berguna untuk keluarga kita guys. Ya. Saya dengan Pak Widodo sering bikin video, bukan kita mau sosokan, kita sudah membuktikan kalau ini memang menghasilkan duit guys. Setiap hari masih duit ratusan ribu bahkan jutaan. Ya. Bisa jutaan. Kalau kita bisa, kita menunjukkan itu bukan kita mau pamer. Lalu teman-teman komentar di YouTube saya, Bang Deral nggak fokus, nggak komit, nggak konsisten menyampaikan Pinatu aja sekarang sudah apa ya memanfaatkan teman-teman mencari masa di YouTube hanya untuk menggandeng mengajak ikut ini. Jadi saya kasih tahu teman-teman ya, teman-teman sudah nonton video saya sudah berapa banyak, sudah berapa kali, ya. Teman-teman harus tahu karakter saya. Ya, saya seorang seniman, saya seorang musisi, saya multi talenta, ya bukan saya menyombongkan diri, saya multi talenta, ya. Tapi dalam hidup saya, ya teman-teman, yang paling penting adalah saya bisa memberi manfaat buat orang lain, guys. Kalau saya ada penghasilan di sini, ya saya ada kebaikan di sini, wajar dong kalau saya menyampaikannya di YouTube. Suka-suka saya menyampaikan apa ini rumah saya tuh. Channel YouTube itu adalah rumah saya. Jadi kalau apa yang saya mau tampilkan ya suka-suka saya. Kenapa Anda mau mengatur saya untuk hanya menyampaikan Pinatu saja? Kan gak lucu. Ya. Saya menyampaikan pesan saya itu melalui lagu-lagu saya, ya, melalui video-video saya. Teman-teman yang cerdas pasti tangkap ya pesan saya. Kalau teman-teman menangkap pesan saya, teman-teman pasti akan lihat sisi positifnya, tidak hanya melihat sisi negatifnya saja. Ya. Kenapa saya menawarkan ini ke teman-teman? Supaya teman-teman nggak terlalu terlena dengan harapan untuk akhir tahun itu open network. Tidak terlena dengan muluk-muluk. Nanti akhir tahun saya akan jadi orang kaya. Saya nggak mau kerja-kerja lagi. Jangan guys, jangan terjebak dalam psikologi seperti itu ya. Teman-teman harus bekerja, harus menafkahi keluarga, harus melakukan yang terbaik hari ini. Gitu guys. Ya. Kan kita nggak pernah tahu hari esok. Ya, tiba-tiba bisa perang atau apa dunia kita nggak tahu guys. Ya, ada virus baru lagi kita nggak tahu. Tiba-tiba open network terjadi 2030 kita nggak tahu guys. Jadi jangan terjebak jangan dikunci ini hati dan pikirannya untuk harapan yang akhir tahun saya akan jadi kaya raya, jadi miliarder. Akhir tahun saya akan open network, poin saya akan saya jual, beli rumah, beli mobil. Ingat guys, tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya, semua Tuhan punya rahasia.
hanya Tuhan yang tahu. Hanya Porkin juga yang tahu, ya. Jadi teman-teman, semoga video kali ini memberi pesan teman-teman, teman-teman bisa menangkap pesan saya, ya. Dan teman-teman punya sesuatu yang memang lebih siap mentalnya, lebih siap psikologisnya untuk apapun yang terjadi nanti. Seandainya besok terjadi mundur lagi, teman-teman gak kecewa. Karena saya sudah kasih tahu di video ini, guys. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman, ya. Gitu ya, nggak usah buru-buru, ya. Kita akan tetap jadi miliarder kok. Ya. Selama poin ini kita pegang erat. Selama sandi walletnya kita simpan baik-baik, ya. Tidak kita buka link-link web nggak jelas, kita nggak share-share sandi rahasia kita ke orang. Lebih hati-hati buka-buka handphone dengan teman, kalau di copy sama dia sandi kita, ya. Pokoknya itu aja, cari aman aja. Klik petir udah selesai. Setelah itu fokus pekerjaan, fokus ke cuan, ya guys. Ya, kalau teman-teman percaya sama saya, ya silakan. Kalau nggak percaya sama saya juga silakan juga. Yang penting saya berniat baik untuk menyampaikan kebaikan dan manfaat ke orang lain, ke teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen dapat cuan seperti saya juga dengan Pak Widodo, yang Pak Widodo hanya modal 16.000, sekarang udah dapat 3 juta, 4 juta, nggak nyampe sebulan, ya. Kalau menurut teman-teman itu angka yang kecil, ya udah nggak usah pikirkan history. Tapi kalau teman-teman ingin buat tambah-tambah dari penghasilan utama kalian, saya sarankan nih mengerjakan ini. Kalau mau tahu lebih jelas, silakan teman-teman hubungi nomor ini, ya. Japri aja saya, nanti saya jelaskan. Ini teman-teman ya, semoga pesan psikologi saya ke teman-teman nangkep, dan teman-teman tetap mau berpikir positif, tidak hanya menyudutkan saya dengan asumsi teman-teman sendiri. Tidak menyudutkan saya dengan asumsi teman-teman sendiri. Ya. Ingat, setiap orang punya kehidupan masing-masing. Ya, jangan terlalu menghakimi orang lain. Berpikir positif lagi. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi pencerahan, menjadi edukasi buat teman-teman semua, dan tetap selalu sehat, selalu semangat. Thank you for always support me. Ya, sudah bantu share, bantu like, bantu subscribe. Terima kasih. Ya, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Bye. Tapi aku masih di sini, ada berjalan di sampingmu, pegang tanganku kawan, jangan menyerah. Bukan soal hari esok, pikir saja hari ini kau harus bisa lewati. Hadapi hari ini kawan, lakukan yang kau bisa. Tak terasa kau pasti akan sampai juga jadi pemenang.